الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Oke, kita masuk ke bab adab ya, masih di tawabi. Bab tawabi masuk bab atof ya. Kita baca kitabnya dulu. Babul atfi ini ialah bab atof. Wal huruful atfi, adapun huruf-hurufnya atof asyaratun ya ada 10. Wa adapun yang 10 al wawu wal fa'u wa summa wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadhi. Yang 10 itu wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Di sebagian tempat saja ya. Fa'in atofta, jikalau engkau mengatofkan biha dengan yang 10 tersebut ala marfuin atas ma'tuf yang rafa'ta, maka atofnya rafa'. Maka rafa'kanlah olehmu. Au ala mansubin, atau menasobkan ma'tufnya posisi nasobta, maka nasobkanlah olehmu atofnya. Au ala makhfudin, atau ma'tufnya ke dalam kondisi jer khafadta, maka jarkanlah olehmu atofnya. Au ala majzumin, atau dalam ma'tufnya dalam kondisi jazamta, maka jazamkanlah olehmu atofnya. Taqulu, kamu berkata, qoma Zaidun wa Amrun, berdiri siapa Zaid, wa Amrun dan Amr. Wa ra'aitu Zaidan wa Amron, aku melihat Zaid, wa Amron, dan juga Amr melihat Amr. Wa maratu bi Zaidin wa Amrin, saya bertemu dengan Zaid dan Amr. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud, wa Zaidun bin Zaid lam yakum, tidak berdiri, wa lam yaqud, dan juga tidak duduk. Oke, kita bahas dulu ya tentang bab atof, masih di tawabi. Kemarin kita udah bahas naat, man'ut atau sifat mausuf, kita masuk ke atof. Atof itu ada istilah juga yang harus dikenalkan dulu, yaitu atof maktuf. Itu harus selaras, harus sama di i'rabnya. Ketika dia rafa, maktufnya, atofnya harus rafa, nasab, jar, jazm juga sama. Pokoknya ngikutin. Atof itu ikut ke maktuf. Ya, contoh. Di sini qoma Zaidun wa Amrun. Qoma berdiri Zaidun, siapa Zaid, wa Amrun, dan Amr. Zaidun ini maktuf yang di'atofi. Wa Amrun ini atof. Nah, Amrun ini sebagai atof harus ngikut ke maktufnya. Karena maktufnya ini rafa, maka atofnya juga rafa dengan perantara apa? Wawu. Ini wawu huruf atof. Kalau marartu bi Zaidin wa Amrin, bi Zaidin wa Amrin nih, maktufnya Zaidin jar wa Amrin, berarti atofnya juga jar gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau ra'aitu Zaidan wa Amron, ma'tufnya Zaidan nasab, wa Amron, Amrnya atofnya ikut nasab.
karena ada wawu ataf. Itu dulu clear ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke contoh yang lain. Yang pertama kita harus tahu bahwa ataf itu tawabi'nya memakai huruf ya, karena yang di sini disebutkan ataf nasak ya. Kita nggak usah jauh berbahas yang ataf nasak atau bayan segala macam. Kita di sini bahasnya ataf bil huruf, dengan huruf-huruf. Yang adan itu ada 10 ya. Yang pertama itu ada wawu limutlaqil jam'i, fungsinya untuk semata-mata jamak, mengumpulkan. Contoh hadra Muhammadun wa Aliun. Hadir siapa? Muhammad, wa Aliun dan Ali. Dua-duanya sama-sama hadir. Nggak bisa dipisahin. Gitu maksudnya. Ada juga fa litartib wa ta'qib. Berurutan wa ta'qib dan juga tanpa jeda. Hadara contohnya, hadra Muhammadun fa Aliun. Dan hadir Muhammad kemudian Ali. Jadi si Muhammad datang, kemudian si Ali datang. Nggak ada jeda sama sekali. Tertib, tapi nggak ada jeda. Berurutan. Urutannya langsung, nggak ada jeda. Maksudnya, fa ini fungsinya. Tertib wa ta'qib. Berurutan dan tanpa jeda. Jadi ketika si Muhammad datang, kemudian nyusul si Zaid. Itu fungsinya huruf atau fa. Kalau summa, ada lagi yang huruf ataf namanya summa. Itu litartib ma'tarakhi. Berurutan tapi agak mundur ke belakang. Agak terlambat itu. Agak terakhirkan. Contoh zurtu Syirbuna sumal Jakarta. Saya mengunjungi Cirebon, kemudian saya mengunjungi Jakarta. Jadi Cirebon dulu, setelah agak lama-lama baru telat, baru masuk ke Jakarta. Jadi nggak langsung dia. Kalau fa itu kan langsung. Muhammad datang kemudian disusul Zaid. Kalau summa ini agak tertib berurutan cuman agak terakhir. Jedanya agak lama. Saya mengunjungi Cirebon kemudian Jakarta. Jadi agak yang Jakarta terakhiran setelah Cirebon. Nggak langsung berkunjung. Yang keempat ada au. Au itu litakhir. Sebenarnya au itu banyak maknanya, cuman kita ambil yang umum aja, litakhir, untuk memilih, opsional. Contoh ishtaratul ibila awil au himaro. Saya beli unta apa ini ya, apa himar, apa keledai. Nah ini kan milih. Mau beli unta apa mau beli keledai ini. Nah, ini fungsinya au ini untuk litakhir, untuk memilih. Yang kelima ada am. Am itu fungsinya di taswiyah baina syai'ain, untuk menyamakan kondisi dua perkara. Contoh, a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Diperingati atau enggak diperingati, mereka itu tetap enggak bakalan beriman. Akhirnya tuh artinya itu peringatan yang disampaikan atau tidak diperingatkan sama sekali, iya mereka itu tetap nggak bakalan beriman gitu. Artinya sama aja. Taswiyah nih baina syai'in. Jadi dua bentuk peringatan atau tidak sama sekali diperingati itu sama aja, mereka nggak akan beriman. Jadi namanya taswiyah baina syai'ain. Am ini huruf ataf yang maknanya taswiyah baina syai'ain. Jadi menyamakan, menunjukkan kedudukan sama antara dua perkara. Itu namanya taswiyah baina syai'ain. Jadi kalau dari contoh ini mau diperingati atau enggak, tetap aja enggak bakalan beriman. Atau am juga bisa bermakna ta'yin wahidin min syai'ain, menentukan salah satu dari dua perkara. Am Muhammadun safirun am Zaidun. Apakah yang pergi itu si Zaid? Apakah yang pergi itu Muhammad atau Zaid? Ini kan milih kan. Ini nih yang benar yang mana? Gitu. Muhammadun safirun am Zaidun. Yang pergi itu si Zaid apa Muhammad? Ta'yin baina syai'ain, untuk
memilih di antara, menentukan ya, di antara dua perkara. Yang keenam, ada namanya imma, at-taqsim wa takhir, membagi dan memilih. Imma manan ba'du wa imma fidaan. Kadang mendapat anugerah setelahnya. Wa imma fidaan. Kan kadang juga nombok. Harus nembus, harus nebusin gitu. Ini dibagi tapi dimilih nih. Kadang nombok, kadang dapat, kadang enggak. Kadang dapat, kadang nombok. Ya kan milih. Dibagi tapi harus memilih gitu. Ada juga bal. Bal ini idrob, untuk memalingkan ya. Mirip-mirip lakin, cuma agak beda. Nah, ja'a Zaidun bal amrun. Memalingkan yang pertama ke yang kedua. Tidak datang seorang Zaid bal, tapi yang datang amrun. Jadi hukum yang pertama dipalingkan ke yang kedua, yang datang itu bukan Zaid tapi amr. Bersama dengan lakin ya. Cuman bahasa Arab itu memang detail. Kadang tidak bisa mirip, cuman tidak ada padanannya di bahasa-bahasa Indonesia gitu. La yang kemudian nomor 8 adalah la itu linafin ya, untuk menunjukkan. Idrib Zaidan la Muhammadan. Pukullah si Zaid, bukan mukul ke Muhammad. Bahkan ini bukan, tidak bukan. Untuk menafikan. Yang lu pukul Muhammad, lu pukul si Zaid, enggak, bukan mukul ke Muhammad gitu. Bukan, artinya menafikan untuk tidak memukul Muhammad. Kemudian ada lagi nomor 9 lakin. Lakin ini huruf atop istidrok ya. Akan tetapi kalau di kita mah bahasa gampangnya itu. Menghilangkan keraguan kalam sebelumnya ya. Maja Zaidun lakin amrun. Yang Maja tidak datang Zaid, lakin yang datang amrun, si Amr. Jadi yang datang itu bukan si Zaid tapi Amr. Itu hampir mirip-mirip dengan ini, idrop. Idrop juga ada yang bermakna bahkan ya. Maja Zaidun bal amrun. Tidak datang siapa Zaid, bahkan Amr. Jadi dua-duanya nggak datang. Ada yang seperti itu maknanya. Jadi bahasa Arab itu memang per kata, per kalimat itu memang fungsi-fungsinya beda-beda. Untuk huruf atop aja fungsinya beda-beda. Wawul jama, fa tartib takkib, summa tartib ma tarakhi, takhir. Au takhir am tasbih bin syai'in au ta'in wahid min syai'in, imma taqsim wa takhir, bal idrob kan. Lalinafi lakin istidrok, majai Zaidun lakin amrun. Tidak datang seorang Zaid tetapi yang datang si Amr. Hatta ini dia huruf atop juga. Kemarin masuk ke amil nawasib ya. Sebenarnya dia juga masuk ke huruf atop juga, tapi musannif di sini memberikan takkid, memberikan batasan bahwa hanya di beberapa tempat. Jadi enggak semuanya. Biasanya kalau dicontohkan di syarahnya Mustasar Zidan ini, dia merupakan bagian dari kalimat sebelumnya. Contoh, akal itu sam kata, hatta saha. Saya memakan ikan, hatta saha sampai kepalanya. Nah, kepalanya itu bagian dari ikan. Maksudnya kepala ikan. Ya. Dari 10 ini, dengan berbagai macam fungsinya, nanti kita akan banyak sekali ketemu di Taurat, di Quran, di hadis, di mana-mana ya. Nah, karena itu saya ulangi lagi bahwa ini harus dipahami secara detail dari awal biar nanti tidak salah untuk memaknai ya. Karena berpengaruh ketika wawu dengan fa, dengan summa, dengan au itu beda sekali. Implikasi atau nanti produk hasil hukumnya itu beda.
Apalagi di fikih, wah bahaya sekali kalau salah nempatin wawu atau fa atau suma atau aw aja. Nempatin wawu sama aw aja yang paling parah itu. Kalau wawu sama aw itu akan memberikan pengaruh hukum yang beda atau hasil hukum yang sangat berbeda. Jadi jangan sampai salah menempatkan huruf-huruf atop ini, berbahaya. Salah menempatkan, salah pengambilan hukum. Itu kalau nanti di fikih, itu makanya harus teliti benar. Nah, selain fungsi yang istilah dan fungsi dari huruf-hurufnya, atop juga harus matching antara atop ke maktub dalam segi isim ke isimnya. Contoh, kalau depannya isim, belakangnya juga isim, atop maktubnya, atopnya isim nih. Maktubnya isim, atopnya juga isim. Contoh, nih ya. Aminu billahi wa rasulihi. Nah, billahi ini kan isim nih. Wa rasulihi juga isim. Wawunya wawu atof. Ininya jer, wawu atof. Billahi berarti maktuf, wa rasulihi wawu atof. Wa-nya wawu atof, ini maktuf. Wa-nya wawu atof, wa rasulihinya atof. Nah, ini kan isim. Isim sama isim. Ada juga fiil sama fiil. Jadi kalau ma'tufnya fiil, atofnya juga fiil. Contoh, wa in tu'minu wa tattaqu. Wa in tu'minu. Ini kan fiil nih, fiil mudhari jazam karena ini apa kemarin? Harfu jazmin, harfu syarat. Tu'minu, asalnya tu'minuna, ini hadfun nun berarti i'rabnya. Wa tattaqu, nah ini kan fiil nih, fiil mudhari jazam. Wawunya wa atof, wa tattaqu, fiil mudhari juga. Ini jazam, maktubnya jazam, atapnya harus jazam. Asalnya tattaquna, karena wawu ini atof, tattaquna harus ikut tu'minu, karena tu'minu jazam, tattaqu juga harus jazam, nunnya dibuang. Gitu. Jadi kalau atof tuh sama kayak naat juga. Depannya maktufnya jazam, ya ini juga atofnya ikut jazam. Tapi dengan perantara huruf atof. Yu'tafu jumlatan min ala jumlatin. Sama ketika jumlah juga diatofkannya juga jumlah. Contoh al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Al-halalu bayinun ini jumlah ismiyah. Al-halalu adapun yang halal bayinun ialah jelas. Ini jumlah ismiyah. Wal haramu bayinun. Nah, wawunya wawu atof nih. Ini ropa jumlahnya, posisinya wal haramu bayinun ini juga jumlah ismiyah. Haram adapun haram ini mubtada, ini khobar. Ini jumlah ismiyah, wawunya atof, wa haramu bayinun. Ini jumlah ismiyah juga. Jumlah juga. Jumlah ismiyah sama-sama rofa karena depannya rofa. Nah, seperti ini. Aplikasi dari yang namanya atof. Yang pertama ketahui dulu istilahnya. Atof maktuf. Koma zaidun wa amrun. Zaidun maktuf, wawunya wa atof. Amrunya atof ke zaidun. Satu. Kalau mau ngena atof ya. Seperti itu. Kedua, kenal dulu hurufnya. Dawawu, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Dengan fungsi-fungsinya yang tadi sudah jelasin. Kenali itu. Setelah itu cocokkan di i'rabnya. Kalau ma'tufnya rofa, atofnya rofa. Begitu nasab, lazam, atau jarnya. Jadi harus sesuai antara ma'tuf, atof ke ma'tuf. Yang ketiga, atafnya kemana-kemana aja. Kalau isim ke isim, kalau fiil ke fiil, kalau jumlah ke jumlah. Contoh aminu billahi wa rasuli ini isim, atafnya, ma'tufnya isim, ininya isim.
Fi'il juga untuk minu atau taku. Ma'tufnya fi'il, atofnya fi'il. Ahlu bainun, ma'tufnya jumlah, wal haramu bainun. Atofnya juga jumlah. Nah, tiga komponen ini, tiga pemahaman ini harus benar-benar dipahami secara utuh karena agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan, terutama di dalam kesimpulan fikih nanti, kesimpulan hukum. Itu sangat-sangat berpengaruh huruf-huruf atop ini. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.